Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak Bapak siswa SD Muhammadiyah selalu sehat, selalu giat dalam menuntut ilmu. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita. Bapak ingin menepati janji Bapak yang minggu lalu Bapak sudah sampaikan. Bapak akan bercerita tentang seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena selama ini Bapak selalu bercerita tentang hewan, tentang kancil dan buaya, tentang burung merpati, tentang kura-kura yang lucu. Dan pada hari ini Bapak akan menceritakan tentang seorang anak yang tidak berbakti, yang durhaka kepada orang tuanya. Judul ceritanya adalah Malin Kundang Anak Durhaka. Pada suatu tempat di pesisir pantai Sumatera Barat, di pantai air manis, hiduplah seorang ibu tua dengan seorang anaknya yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang kecil ini adalah anak yang baik dan sudah ditinggalkan oleh ayahnya sewaktu dia masih kecil. Ayahnya meninggal karena sakit. Malin Kundang hidupnya sederhana. Hidupnya didapatkan dari hasil menangkap ikan, hasil menangkap udang, sehingga hasil tangkapan itulah yang dijual oleh Ibu Malin ke pasar. Malin Kundang ini banyak mempunyai kepintaran, bisa naik perahu, bisa berenang, bisa menyelam, bisa nangkap ikan, sehingga banyak teman-teman yang senang dengan Malin Kundang ini. Pada suatu hari, Malin Kundang ini diajak ibunya ke pasar untuk berjualan karena ibunya merasa badannya kurang sehat. Nah, Ibu Malin kata kepada Malin, "Malin, maukah kamu membantu ibu ke pasar hari ini?" "Iya, Mak," kata Malin. Karena kalau kata emak dalam bahasa Padang atau Sumatera Barat itu ibu, sehingga Malin menyebutnya dengan mak. "Malin, siap Mak, kita ke pasar hari ini." "Alhamdulillah," kata Ibu Malin. Singkat cerita, Ibu Malin dengan Malinnya ke pasar menjual hasil laut, menjual hasil tangkapan Malin. Ada ikan, ada kepiting, ada udang. Dengan bersemangat, Malin menjual hasil tangkapannya di pasar. "Ayo Bapak Ibu, ayo Ibu-Ibu, ikan segar, ikan segar." Nah, dengan bersemangat, Malin menjual hasil tangkapannya dengan ibunya. Sesudah itu, Malin membantu bapak-bapak atau saudagar-saudagar yang berdatangan di pasar itu untuk berjualan. Karena di pasar tempat Malin Kundang tinggal itu banyak saudagar-saudagar yang datang dari daerah lain berjualan. Dan Malin ini termasuk anak yang pintar, ringan tangan, mudah membantu, sehingga orang-orang atau saudagar-saudagar itu senang dengan Malin. Sehingga ada seorang saudagar kaya mengajak Malin, "Malin, maukah kamu ikut saya berjualan kita ke pulau seberang, ke pulau Mentawai, ke pulau Seberut, ke pulau yang lain?" Mau aku," kata Malin. "Tapi saya mau izin dulu dengan Mak." Nah, "Oke," kata saudagar tadi, "kamu bicarakanlah dulu, ngomonglah dulu dengan mama kamu. Kalau nanti ibu kamu, mama kamu mengizinkan kamu, kita akan berlayar ke Mentawai, ke Seberut, ke pulau-pulau yang lain, supaya kita dapat hasil yang
baik, hasil yang banyak. Terima kasih Anku, kata Malin. Nah, Malin dengan senang hati. Sesampai di rumah, Malin melihat ibunya. Nah, Malin dengan hati-hati menyampaikan, Malin mau bicara dengan Mama. Ada apa Malin? Kata ibu Malin. Malin agak takut-takut, agak kasihan melihat maknya, karena mamanya ini agak kurang sehat. Tadi sewaktu Malin di pasar, ada Angku Datuk tadi mengajak Malin untuk berjualan ke Pulau Mentawai, ke pulau-pulau yang lain. Bagaimana Mak? Boleh tak Malin ikut dengan Angku Datuk tadi? Mendengar percakapan Malin tadi, Ibu Malin agak sedih. Berarti Malin tak sayang dengan ibu. Ibu ini kan sudah tua, ibu ini tinggal seorang diri. Bukan begitu, Malin sangat sayang dengan Mama, sangat cinta dengan Mama. Tapi Malin ingin mengubah nasib kita. Mudah-mudahan dengan Malin berjualan, ikut Angku Datuk tadi, Malin dapat hasil yang banyak. Malin bisa bantu ibu. Malin tidak akan melupakan ibu. Dengan berat hati, Ibu Malin mengizinkanlah Malin untuk berangkat dengan Angku Datuk tadi, saudagar kaya tadi. Singkat cerita, Malin berangkatlah dengan Angku Datuk berlayar ke pulau yang lain, menaiki kapal-kapal yang memang setiap minggunya mampir di tempat tinggal Malin. Karena Malin ini tinggal di pinggir pantai, sehingga setiap minggu banyak kapal yang silih berganti datang. Dalam perjalanan ke tempat yang lain, kapal Malin ini dihadang oleh perompak bajak laut untuk mengambil segala dagangan dan harta yang ada dalam kapal rombongan Malin ini. Nah, seperti yang disampaikan Bapak tadi, Malin ini banyak kepintaran, berperahu bisa, menangkap ikan bisa, main pencak silat juga bisa. Nah, disinilah gunanya pencak silat Malin tadi. Dengan kecekatan dia, Malin bisa merobohkan perompak yang ingin mengambil isi atau barang-barang dagangan yang ada dalam kapal tersebut. Melihat hal itu, Angku Datuk tadi sangat senang dengan Malin. Malin ini orang cekatan, baik, pintar, dan yang lain. Sehingga dalam perjalanan Malin merantau ke tempat yang lain, Malin ini banyak menghasilkan uang, dagangan Angku Datuk tadi meningkat, kapal-kapal yang dibajak perompak laut tadi berhasil diselamatkan, sehingga Angku Datuk tadi menikahkan anak gadisnya dengan Malin. Karena Malin ini memang senang dengan anak Angku Datuk tadi, dan Angku Datuk tadi juga senang dengan cekatan Malin tadi, maka dinikahkanlah Malin Kundang tadi dengan anak Angku Datuk tadi di perantauan. Tapi sayang beribu sayang, dengan seiring meningkatnya penghasilan dagang Malin, dia sudah menjadi orang kaya, pakainya sudah bagus, istrinya cantik, sehingga dia membuat lupa dengan pesan-pesan ibunya. Apa itu pesan ibunya? Kata Ibu Malin, kalau kita di perantau kita harus rajin sholat, harus rajin mengaji, harus membantu orang tua dan yang lain-lain. Tapi Malin sudah lupa. Malin ini mempunyai banyak teman-teman yang orang yang kaya, sehingga dia tidak ingat lagi dengan kemiskinannya. Nah,
pada suatu hari Malin kepingin pulang kampung, ingin melihat ibunya. Nah, berita itu tersebarlah di kampung Malin, disampaikanlah oleh teman-teman Malin. Ibu Malin, Malin besok akan datang ke kampung kita. Maka senanglah hati Ibu Malin ini. Tak sabaran Ibu Malin Kundang ini menunggu anaknya sampai hari pagi. Sehingga pada pagi harinya Ibu Malin ini sudah menunggu di pinggir pantai, melihat kapal yang akan berlabuh dan melihat anak semata wayangnya yang akan datang yang sudah sangat lama dirindukan dan meninggalkannya. Sehingga Ibu Malin ini sudah pagi-pagi sudah sampai di pantai. Nah, tidak lama sesudah itu Ibu Malin melihat kapal yang megah yang bersandar di pinggir pantai. Nah, turunlah Malin Kundang dengan rombongannya ke pinggir pantai. Nah, teman-teman Malin terkejut melihat Malin gagah, pakaian bagus, dikawal oleh teman-temannya, istrinya cantik. Dipanggillah oleh teman-temannya, Malin, ini aku. Malin ini sudah berubah. Dia merasa malu punya teman-teman yang dekil, teman-teman yang miskin, sehingga dia seperti tidak kenal. Nah, pada waktu bertemu dengan ibunya senang setengah mati, senang gembira melihat anaknya gagah didampingi oleh istri yang cantik. Tapi sayang beribu sayang, Malin seolah-olah tidak mengenal. Kamu siapa? Kata Malin kepada ibunya. Ini nak, ini ibu kamu Malin. Ibu saya bukan seperti ini, ibu saya orangnya kaya, orangnya tidak seperti ini. Malin, ibu ini sudah tua, Malin. Tidak mungkin ibu tidak ingat dengan anak ibu. Nah, Malin merasa malu dengan pengawalnya. Sebab pengawalnya ada yang ngomong, ini ibu Malin. Katanya ibunya kaya. Nah, Malin merasa malu. Sehingga ketika ibu Malin mau memeluk Malin, didoronglah Ibu Malin tadi oleh Malin Kundang. Sehingga tersungkurlah Ibu Malin ke pasir yang ada batunya. Sedih, sangat sedih Ibu Malin melihat perlakuan anaknya. Apakah ini balasan kamu nak sama ibu? Bertahun-tahun kamu meninggalkan ibu, bertahun-tahun kamu ibu besarkan. Kenapa kamu seperti ini? Saya tidak punya ibu seperti kamu. Ibu saya masih muda, ibu saya kaya. Mendengar ucapan Malin tadi, Ibu Malin merasa putus asa, kecewa, sakit hati. Tidak menyangka Malin bisa berubah seperti itu. Sehingga dari keputusasaan, dari kesedihan dan kekecewaannya, Ibu Malin berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah ya Rabbi, apabila ini benar anakku, dia tidak mengakui aku sebagai orang tuanya, sebagai ibunya, hukumlah sebagaimana yang Engkau inginkan ya Allah. Inilah pembahasan dari anakku yang selama ini selalu aku besarkan, aku doakan untuk keselamatannya. Berikanlah dia petunjuk, berikanlah dia hukuman yang setimpal sebagaimana apa yang dia lakukan kepada aku ya Allah. Setelah berdoa itu, Malin malah tambah tertawa, tambah sombong, tambah tidak mengakui
kalau ibu yang di depan dia itu ibu kandung. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa. Dia mendengar doa hambanya yang teraniaya. Sekonyong-konyong sebelum maling kembali ke kapalnya, datanglah petir menggelegar, angin puting beliung, dan hujan yang lebat, sehingga membuat semuanya lari pontang-panting ingin kembali ke kapal. Dan maling pun sudah berlari menuju kapalnya. Namun hukuman Allah, azab Allah untuk anak durhaka berlaku pada hari itu, sehingga maling dikutuklah menjadi sebuah batu yang sekarang batu itu terdapat di pinggir pantai air manis Kota Padang. Itulah contoh anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga dikutuk menjadi batu, sehingga ini akan menjadi pelajaran bagi kamu untuk selalu mendoa, menolong, menghargai orang tua yang sudah membesarkan kita. Mudah-mudahan dengan cerita Bapak yang singkat ini, anak-anak Bapak bisa memahami bagaimana kita bersikap kepada orang tua yang sudah membesarkan kita, yang sudah mendidik kita dalam segala hal, ya. Mudah-mudahan anak Bapak bisa memahami cerita Bapak tadi, yaitu kita tidak boleh lepas dari ilmu agama, tidak boleh lepas dari kegiatan-kegiatan yang selalu membanggakan orang tua, ya. Nah, itulah cerita Bapak tentang Malin Kundang anak durhaka, yang ceritanya ini berasal dari Sumatera Barat. Yang mudah-mudahan untuk minggu depan kita akan bercerita lagi tentang cerita yang hampir sama, mungkin dari daerah lain seperti Batu Bagendit, atau kita akan bercerita tentang kura-kura yang sombong maupun cerita yang lain. Dan Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.